Nunggu cucian kering, mengelola negara itu nggak sesederhana nungguin cucian kering. Bos, dimanapun, siapapun pejabat negara yang menggunakan sistem pemilihan langsung, one man one vote, pasti merasakan akibatnya. Untuk menang suara rakyat, perlu modal besar, perlu sponsor. Kalau belum menjabat, pakai kaum konspirator alias mafia sebagai sponsor. Jadi begitu menjabat ya harus bayar modal pakai dua hal, yaitu alat negara dan fasilitas negara. Selain itu, si sponsor tadi dimaksimumkan. Dengan fasilitas dan proyek, alat negara itu misalnya apa? Kementerian itu alat negara, menterinya dipilih, pemenang perang. Lalu, ketika menteri berkampanye, itu alat negara, ketika tiket pesawat digunakan untuk kampanye menteri. Itu namanya fasilitas negara, dibungkus, tugas kementerian, sempurnalah jualan untuk pemenangan, kemudian dibuat program pemenangan, yang dari awal memang memakmurkan rakyat. Itu benar, misalnya dana desa, 70 ribuan jumlah desa dikasih 1 miliar rupiah maka angka per tahun ditotal di semua departemen. 240 triliun selama satu periode jabatan, ya kerenlah, desa tersebut, dan itu benar, itu pintar, utamakan yang banyak penduduknya, sekali lagi, itu pintar, hanya saja, saya selalu mempertanyakan. Kenapa banyak program untuk alokasi konsumtif, tidak produktif? Lalu dukungan untuk sektor produktif, bagaimana? Kembali ke bisnis 4.0, ada dua kata yang kita kenal, yaitu konspirasi dan mafia. Setelah 7 presiden, mafia pangan tidak hilang, mafia migas tidak hilang, namanya hilang tapi pelakunya mutan, cuma berganti tapi tetap ada. Saya beri ilustrasi begini, jika Anda sebagai pengontrol minyak mentah di Timur Tengah, biasa jual ke broker Anda, katakanlah namanya Ria. Ria dikatakan oleh penguasa baru sebagai mafia penguasa lama. Lalu Ria diganti orangnya, atas nama negara deh. Katakan saja misalnya Abdul, Abdul datang ke pengontrol minyak mentah, saya atas nama Indonesia. Mau beli minyak mentah Anda, lalu si pengontrol minyak tadi tanya, Anda siapa? Dijawab, saya Abdul, utusan pemerintah Indonesia. Si pengontrol tanya lagi, Ria di mana? Dijawab, oh dia tidak dipakai, dia mafia minyak Indonesia. Dalam hati si pengontrol bertanya, lah, komisi gua siapa yang bayarin? Biasa ada di rekening, Ria sudah 10 tahun tinggal transfer. Ini orang polos bener, tahu nggak sih? Ada komisi. Lalu dia pun bilang, saya nggak mau kalau bukan Ria. Percuma Abdul berargumen bahwa Ria itu mafia minyak di Indonesia, si pengontrol pasti nggak peduli. Abdul mulai pusing, stok minyak BBM berkurang kalau setiap hari nggak masuk 800.000 barel. Semakin lama, negosiasi semakin berisiko besar, cari minyak dari negara lain. Mungkin itu yang ada di benak Abdul. Abdul pun pulang ke Indonesia, penguasa baru bilang, kita cari sumber lain. Kita nggak boleh kalah sama mafia migas, mulailah dipakai sumber lain, dapat minyak mentah dari Afrika, misalnya, lalu dikirim ke Indonesia, ternyata nggak bisa direfine atau disuling karena mesin refinery Indonesia didesain buat minyak Arab, hahaha. Ya kalau polos, begini nih, mutu BBM jadi turun, biaya jadi mahal, terpaksa balik ke Arab lagi, deh, tapi gimana dong, si pengontrol minyak maunya sama Ria. Ya udah, bawa lagi deh Rianya. Akhirnya Ria jadi broker lagi tapi pakai nama baru, sama sekali tidak pakai nama lama. Vi bisa kesana kemari sekarang, dan Abdul mulai sadar, oh begini mainnya. Ternyata Ria memang nggak bisa dihilangkan, toh, konspirasi ini masuk dalam shadow business dan ini adalah bisnis 5.0 yang mencengkeram hampir semua negara. Inilah yang disebut sharp power permainan negara oleh Joseph S. Nye dalam bukunya, itu yang namanya state-sponsored conspiration. Sebuah tindakan kemafiaan disponsori oleh korporasi beras multinasional yang di belakangnya negara. Kalau mau disederhanakan, VOC adalah korporasi multinasional, di belakangnya tentara kerajaan Belanda. Itu bisnis 5.0. Jadi, jangan naif jadi pemimpin. Setelah 7 presiden, mafia pangan tidak hilang, namanya hilang tapi pelakunya mutan, cuma berganti tapi tetap ada.